Tahukah kamu bagaimana perkecambahan kacang hijau terjadi? Apakah ada cara mempercepat pertumbuhan tersebut? Apakah larutan elektrolit dapat mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman? Bagaimana caranya? Mari simak dan perhatikanlah percobaan kelompok 1 yang menggunakan larutan garam dan larutan air kelapa terhadap pertumbuhan kacang hijau. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lovani Febri Simbolon dari kelompok yang pertama. Dan teman-teman saya. Dan saya Prilly Rusmawani. Berikutnya bersama saya Sarah Kristen Ginting. Dan yang terakhir, and the last one, saya Teresia Puspajagian. Forgotten romantic, you're my life. Met you in an autumn lovely day. 내 눈 속에 비친 arrows eye. I'm feeling lonely. 그날 그때고 말해줘야 honey. 다시 crying in my room. Diukur aquades sebanyak 20 ml di dalam gelas ukur lalu dituangkan ke dalam cup. Nah, setelah itu dimasukkan kapas ke dalam cup tersebut dan disesuaikan. Prosedur pertama yaitu diukur aquades di dalam gelas ukur sebanyak 100 ml dan kemudian dituangkan 0,1 gram NaCl ke dalam gelas beker tersebut. Lalu setelah itu diaduk larutan hingga homogen. Kemudian dituangkan 20 ml larutan tersebut ke dalam gelas ukur. Nah, setelah itu larutan 20 ml dituangkan ke dalam cup dan dilapisi dengan kapas. Nah, selanjutnya pada prosedur kedua yaitu dituangkan 0,2 gram NaCl dan dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi 100 ml aquades. Kemudian diaduk larutan hingga garam tersebut homogen. Setelah itu dituangkan sebanyak 20 ml. Lalu kemudian larutan tersebut dipindahkan ke dalam cup kedua dan juga dilapisi kembali dengan kapas. Pada prosedur yang ketiga yaitu dimasukkan larutan garam sebanyak 0,3 gram ke dalam gelas beker berisi 20 ml aquades. Lalu diaduk sampai larutan homogen sempurna. Setelah itu, dituangkan kembali larutan yang telah homogen ke dalam gelas ukur sebanyak 20 ml dan dipindahkan ke dalam cup yang ketiga yang telah diberi tanda 0,3 gram. Nah, setelah itu, larutan cup dilapisi dengan kapas. Pada prosedur yang keempat yaitu menggunakan 0,4 gram NaCl yang kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah berisi 100 ml aquades. Nah, kemudian dilakukan hal serupa yaitu diaduk larutan hingga campuran garam menjadi homogen dan larut sempurna. Setelah larut sempurna, dituangkan kembali 20 ml aquades yang telah larut ke dalam gelas ukur. Setelah itu, larutan 20 ml dipindahkan pada cup yang keempat yang telah dilabeli dengan tanda 0,4 gram
dan setelah itu dilapisi dengan kapas. Perlakuan yang sama juga dilakukan pada percobaan kelima, yaitu dengan menggunakan 0,5 gram garam. Pada pembuatan larutan air kelapa, dibuat dengan menggantikan garam menjadi 1 ml air kelapa dalam 100 ml Aquades. Selanjutnya dihomogenkan larutan tersebut menjadi larutan sempurna. Kemudian diambil 20 ml larutan air kelapa dengan diukur menggunakan gelas ukur. Lalu dimasukkan ke dalam gelas cup yang sudah dilabel dengan 1 ml larutan air kelapa. Selanjutnya dilapisi dengan kapas pada gelas cup dan diratakan. Selanjutnya diulangi percobaan tersebut pada pembuatan larutan air kelapa yang dibuat dengan menggantikan garam menjadi 2 ml air kelapa di dalam 100 ml Aquades. Kemudian dihomogenkan larutan tersebut hingga larut sempurna. Lalu diambil 20 ml larutan air kelapa tersebut dan diukur menggunakan gelas ukur. Dimasukkan ke dalam gelas cup dengan label 2 ml larutan air kelapa. Lalu dimasukkan kapas ke dalam gelas cup dengan label 2 ml larutan air kelapa. Selanjutnya dengan larutan air kelapa 3 ml yang dimasukkan ke dalam 100 ml Aquades, lalu dihomogenkan hingga larut sempurna. Diambil larutan tersebut sebanyak 20 ml yang diukur menggunakan gelas ukur. Dimasukkan ke dalam gelas cup dengan label 3 ml air kelapa. Dimasukkan ke dalam gelas cup. Dan dilapisi dengan kapas. Selanjutnya pada percobaan yang selanjutnya, yaitu dengan 4 ml air kelapa yang dihomogenkan pada 100 ml Aquades. Lalu diambil 20 ml larutan air kelapa tersebut menggunakan gelas ukur. Dimasukkan ke dalam gelas cup yang sudah dilabeli dengan 4 ml larutan air kelapa. Dan dilapisi dengan kapas. Percobaan yang terakhir yaitu dengan 5 ml larutan air kelapa yang dihomogenkan menggunakan 100 ml Aquades yang dilarutkan dengan sempurna. Diambil sebanyak 20 ml larutan yang diukur menggunakan gelas ukur. Lalu dimasukkan ke dalam gelas cup dengan label 5 ml larutan air kelapa.
Selanjutnya dilapisi dengan kapas. The growth of flowering plants starts from the germination of seeds. Through this process, a seed grows and develops into a seedling. Now, let's see how a kidney bean germinates. First, the seed absorbs a large amount of water through its micropyle. The seed swells up, and the softened seed coat breaks. At the same time, enzymes in the seed are activated to break down the stored food in the cotyledons through hydrolysis. The food substances are then transported to the radicle and the plumule for growth. The radicle soon emerges from the seed and grows down into the soil to form the root. The plumule grows up to form the shoot, and the hypocotyl lifts the cotyledons up above the soil. A few days later, the shoot straightens. The first leaves sprout and begin making food by photosynthesis. The root and shoot continue to grow and develop. The cotyledons will dry up and eventually fall off. Berikutnya, pertumbuhan pada Aquades hari pertama kacang hijau adalah 18 mm dan hari kelima 218 mm. Sedangkan untuk larutan garam yang paling tinggi adalah 0,2 gram dengan pertumbuhan maksimalnya mencapai 124,6 mm. Sedangkan yang untuk larutan air kelapa paling tinggi pada 241,3 mm. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara Aquades, NaCl dan juga air kelapa sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi untuk melihat data normalitas. Data normalitasnya adalah valid. Kemudian dilakukan uji homogenitas one way dengan hasil terlampir. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa data yang diperoleh adalah homogen. Kemudian dilakukan uji one way ANOVA untuk melihat apakah ada pengaruh efektivitas penggunaan larutan. Pada uji ANOVA ternyata perbedaan ini tidaklah nyata. Pada uji ANOVA, perlakuan adanya kelarutan ini tidak mempengaruhi pertumbuhan, namun mempengaruhi tinggi dari pertumbuhan itu sendiri.